Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di area markas, seseorang memberitahu wakil ketua Billiam jika Adrian meminta Billiam untuk segera datang ke tempatnya. Prajurit itu mengatakan jika Adrian akan segera mengeksekusi Dalton, jadi mereka harus cepat ke sana. Tapi Billiam tidak tahu maksudnya, apalagi Dalton yang tiba-tiba mau dieksekusi. Dalam kamar Adrian, ia langsung melemparkan Bloody yang telah terlumuri darah Dalton karena perintah Adrian sebelumnya. Adrian cukup kesal karena Billiam sedari tadi sudah diminta untuk bergegas mendatanginya, tapi ternyata sangat lama. Melihat Dalton yang seperti kesakitan, Billiam sepertinya paham akan situasi yang sedang terjadi saat ini. Billiam menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini sampai Dalton harus menerima eksekusi dari Adrian. Adrian menjelaskan jika ia tidak percaya seorang kesatria akan melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita, jadi ia ingin mendengar pendapat Billiam soal ini. Mendengar apa yang telah dilakukan anak buahnya, Billiam langsung memarahi anak buahnya yang telah melanggar peraturan. Billiam kemudian membungkukkan badannya sembari meminta maaf atas perbuatan anak buahnya yang kelewatan. Adrian memutuskan untuk mengeluarkan Dalton dari pasukan Vanguard dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam penjara. Selain itu, 3 orang yang merupakan bawahan Dalton juga harus dipenjara karena membiarkannya masuk ke kamarnya. Adrian tidak ingin menerima perselisihan apapun karena ia sendirilah yang bertanggung jawab di pasukannya. Karena kamarnya sudah dipenuhi dengan bau darah, Adrian ingin menggunakan kamar sebelah dan ingin mereka membersihkan kamar itu sekaligus. Billiam penasaran apakah itu adalah sifat asli Adrian yang selama ini ia tutupi. Billiam akhirnya paham karena tidak mudah untuk terus menahan semua penghinaan yang selama ini ia rasakan. Kembali ke game Chronicle Online, Adrian dan Archia tampaknya kesulitan melawan bos lantai 5 yang satu ini. Terlebih, musuhnya kali ini cukup pintar karena selalu menyerang titik buta mereka sambil menjaga jarak. Nama kesatria itu adalah Zenith yang telah rusak dan menjadi entitas berbahaya dibandingkan kesatria pada umumnya. Zenith dengan cepat menemukan celah di mana Archia tidak bisa melindungi Adrian dan langsung mengincar Adrian. Ketika Zenith sudah yakin Adrian akan terpenggal oleh serangannya, Adrian ternyata sudah bersiap untuk menghindari serangannya. Zenith cukup terkejut karena Adrian yang merupakan seorang mage bisa menghindari kecepatan serangannya. Tak sampai di situ, Archia juga berhasil mendaratkan serangan pada Zenith yang lengah setelah gagal menyerang Adrian. Adrian kemudian bersiap untuk mengakhiri pertarungannya melawan Zenith dengan sihirnya. Menyadari sesuatu, Zenith akhirnya tahu jika selama ini mereka bertarung, Adrian hanya memanfaatkannya untuk mengembangkan dirinya saja. Setelah mengalahkan Zenith, Adrian dan Archia akhirnya berhasil membuka lantai ke-6 dan mendapatkan hadiah mereka. Adrian sangat terkesan karena ia bisa mendapatkan uang sebesar 2 triliun yang bahkan membuatnya harus dibuatkan akun bank yang baru karena akun satu saja tidak cukup menampungnya. Namun hal yang tak terduga adalah Adrian mendapatkan satu set perlengkapan istro mulai dari tongkat sihir, jubah, baju besi, perisai, hingga pedang. Adrian yakin hadiah dari Lucas akan selalu berguna, akan tetapi ia hanya akan mengambil jubah dan juga tongkat sihir dan sisanya akan diberikan pada Archia. Akan tetapi Adrian tiba-tiba tertarik dengan salah satu hadiah itu. Ketika Adrian sedang mengacak hadiahnya, itu malah menimbulkan sesuatu yang membuat pelayannya memeriksa Adrian karena merasakan sesuatu. Adrian mengatakan itu bukan apa-apa karena ia sedang memeriksa artefak saja, jadi tidak usah khawatir. Adrian tak menyangka
jika Arming Sword Istro adalah pedang aura yang sering digunakan barisan garda depan, apalagi ia bisa menggunakan aura sebagai baterainya. Selain itu, kemampuan pedang ini sangat berguna dalam pertempuran. Karena pedang Arming Istro bisa memperkuat aura kesatria, serta aura tidak bisa diciptakan secara alami, Adrian berpikir jika jubah dan tongkat sihirnya juga memiliki fitur spesial seperti itu. Dan benar saja, jubah dan tongkat Istro juga memiliki kemampuan menyimpan mana yang mirip dengan pedang Istro. Karena ini juga Adrian paham kenapa banyak orang yang menginginkan warisan Rukas. 2 minggu telah berlalu sejak Adrian ditunjuk sebagai perwakilan Lawrence untuk melawan kerajaan Croissant. Suasana yang seperti parang bisa pecah kapan saja, tapi tampaknya kini sudah mulai mereda meski Adrian tidak melakukan banyak hal. Terlebih, semua orang kini mulai takut pada Adrian sejak insiden Dalton beberapa waktu lalu. Namun, ia masih penasaran dengan sikap William yang kini berubah menjadi ramah dan penasaran dengannya setelah insiden Dalton. Adrian memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan itu karena akhirnya ia bisa bermain game tanpa gangguan apapun. Namun, Adrian kini melihat sesuatu yang tampak berbeda dari Arcia yang sekarang memiliki status tenang. Adrian merasa Arcia seperti anak anjing karena tiba-tiba senang diajak jalan-jalan bersamanya. Adrian yakin jika Arcia adalah homunculus yang memiliki perasaan meskipun ia tidak bisa menunjukkan perasaan suka atau tidak sukanya. Ketika sudah mencapai alam yang terbuka dengan pemandangan yang sangat indah, Arcia tiba-tiba mengatakan jika tempat ini sangat bagus. Adrian yang cukup heran kemudian mengecek statusnya dan terlihat jika Arcia merasa sangat senang. Hal itu tentunya membuat Adrian menghela nafas karena Arcia sepertinya belum bisa mengatakan keinginannya. Dalam perjalanannya di mansion, Adrian mengatakan pada Arcia jika mereka mungkin akan sering berjalan-jalan seperti tadi. Namun tiba-tiba, seorang kesatria dari luar pasukannya menghampiri Adrian dan itu membuat Adrian penasaran ada urusan apa. Kesatria itu tiba-tiba menanyakan apakah Adrian ingin minum-minum, tapi itu membuat Adrian merasa cukup aneh. Melihat situasinya yang canggung dan malu membuat Adrian tahu jika kesatria itu sedang dirundung oleh kesatria lain yang ada di belakangnya. Adrian menanyakan apakah ia disuruh oleh mereka berdua untuk mengajaknya minum-minum, tapi kesatria itu ragu menjawabnya. Adrian rasa tidak ada alasan baginya untuk membantunya, jadi ia pergi saja karena tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Adrian kemudian menanyakan apa yang masih dilakukan kesatria itu, tapi ia mengatakan jika ia ingin meminta maaf karena tidak sopan tadi. Adrian tadinya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kesatria itu. Namun melihat potensi Alan yang memiliki 2 talenta tingkat tinggi seperti Arcia, Adrian mulai bertanya-tanya kenapa seorang yang berbakat dalam magic malah menjadi seorang kesatria. Adrian rasa jika itu bukan urusannya dan meminta maaf jika perkataannya menyinggungnya sambil mengatakan jika Alan akan lebih sukses jika menjadi seorang mage. Alan terkejut karena Adrian tiba-tiba mengatakan jika dirinya harus menjadi penyihir, tapi Adrian sudah mulai pergi sambil menyingkirkan 2 orang yang sempat menyuruh Alan. Adrian masih kepikiran Alan karena merasa bakatnya akan terbuang sia-sia selama ia masih menjadi kesatria. Adrian yakin jika Alan bisa menjadi Magic Sword Master dengan bakatnya seperti itu dengan peralatan pasukan garda depan. Terlebih lagi, Alan bisa menjadi kesatria di usianya yang masih muda. Adrian berpikir untuk mendapatkan Alan mengingat bakatnya yang gila itu. Namun masalahnya, Alan adalah kesatria yang berada di bawah wilayah Otis. Adrian kepikiran untuk menyuap Otis mengingat kepribadiannya yang mungkin saja ia juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Adrian memutuskan untuk bergerak sambil mencari talenta-talenta berbakat itu sembari membangun pengaruhnya.
Adrian rasa jika inilah waktu baginya untuk memulai pergerakannya jejak menjauhi keluarga Lawrence. Adrian rasa jika ia akan lebih sibuk daripada biasanya untuk menjalankan rencananya.